Merapi, bagi sebagian orang, itu hanya sebuah gunung berapi aktif di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi bagi penduduk sekitar, Merapi bukan sekadar gunung. Ia adalah makhluk hidup. Ia bisa murka, ia bisa memberi. Dan di lerengnya, tersembunyi rahasia yang bahkan tak semua warga berani bicarakan. Dan inilah kisah yang aku dengar dari seorang pendaki muda, Reza, yang mendaki bukan hanya untuk menaklukkan ketinggian, tapi juga menantang mitos tua tentang rumah sang dukun di lereng Merapi. Reza adalah mahasiswa jurusan arkeologi. Punya rasa ingin tahu besar soal hal-hal yang berbau mistis dan sejarah. Dia mendengar legenda dari penduduk Kaliurang tentang seorang dukun sakti yang tinggal di rumah terpencil di tengah hutan lereng Merapi, seorang yang dikenal sebagai Kiai Jagat. Konon, Kiai Jagat adalah penjaga gaib Merapi. Tapi setelah letusan besar di tahun 1994, ia menghilang. Rumahnya tak pernah ditemukan. Tapi orang-orang percaya, rumah itu masih ada, tersembunyi di balik kabut dan hutan lebat. Reza, bersama dua temannya, Nino dan Dimas, memulai perjalanan dari base camp Kinarejo. Bukan untuk mendaki puncak Merapi, tapi untuk menelusuri jalur tua yang bahkan sudah tak ada di peta pendakian. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana berubah. Kabut turun cepat, udara jadi dingin tak wajar, dan suara burung hilang, digantikan oleh desir angin dan bisikan yang entah dari mana datangnya. Suara langkah kaki di dedaunan, lalu mendadak berhenti. Itu apa? Kata Dimas sambil menunjuk ke sesuatu di balik semak. Di depan mereka, berdiri sebuah rumah tua. Berdinding kayu hitam terbakar, atap rumbia sudah rapuh, dan halaman yang penuh tumbuhan liar. Reza langsung yakin, ini rumah sang dukun. Ketiganya masuk, pintu tak terkunci. Begitu melangkah ke dalam, udara terasa lebih dingin, seperti masuk ke ruang bawah tanah. Di dalam, penuh benda-benda ritual, keris, dupa yang sudah lama padam, boneka-boneka jerami, dan sebuah kursi rotan dengan jejak darah kering. Reza menemukan buku tua di meja. Tulisan tangan halus dalam bahasa Jawa kuno. Tapi satu kalimat di akhir halaman terbaca jelas. Sopo seng melebu omah iki, bakal ketemu karo jagat sejatin. Artinya, siapapun yang masuk rumah ini, akan bertemu dengan dunia yang sebenarnya. Mereka memutuskan bermalam di rumah itu. Reza ingin menyalin isi buku, Nino merekam video, dan Dimas berjaga di luar. Menjelang tengah malam, suara gamelan terdengar samar dari dalam hutan. Suara gamelan halus dan menyeramkan perlahan naik. Nino melihat dari jendela, ada barisan orang berjalan pelan dengan obor menyala, menuju rumah itu. Tapi ketika dia membangunkan Reza dan Dimas, tidak ada siapapun di luar. Kamera Nino merekam satu hal aneh, bayangan seorang pria tua dengan sorban putih berdiri di belakang mereka. Keesokan paginya, Dimas hilang, pintu rumah terbuka lebar, dan jejak kaki telanjang mengarah ke hutan. Mereka mengikuti jejak itu sejauh 1 kilometer, hingga berhenti di tepi jurang, dan hanya ada baju Dimas tergantung di pohon. Reza mulai membaca kembali buku itu, dan sadar ini bukan buku mantra biasa. Tapi perjanjian, isinya, memanggil kekuatan Merapi agar memberi ilmu, dengan bayaran, nyawa satu sahabat. Malam kedua, rumah itu tak lagi diam. Semua benda mulai bergerak sendiri. Keris bergetar, kursi goyang bergoyang sendiri. Dan dari dalam lemari tua, keluar suara rintihan seorang perempuan. Tulung, aku durung mati. Reza dan Nino mencoba kabur, tapi rumah itu tak membiarkan mereka pergi. Setiap pintu keluar membawa mereka kembali ke ruang yang sama. Mereka terperangkap dalam lingkaran rumah gaib. Nino berubah. Dia mulai berbicara sendiri, matanya kosong, dan malam itu, mencoba membunuh Reza dengan keris ritual. Kiai Jagat butuh 2 nyawa lagi, katanya dengan suara bukan suara manusia. Reza berhasil melumpuhkan Nino dan membakar buku perjanjian itu. Api menyambar cepat, membakar seluruh rumah. Dan saat api mencapai atap, terdengar jeritan yang bukan dari dunia ini. Reza terbangun,
di pinggir jalan setapak, ditemukan oleh warga lokal yang sedang mencari rumput. Tak ada jejak rumah itu. Tak ada jejak Nino maupun Dimas. Tapi di sakunya, masih ada selembar kertas gosong dengan tulisan, Jagat sejatin wis kowe delok. Balio sadurunge kasep, kau sudah melihat dunia sebenarnya. Kembalilah, sebelum terlambat. Reza tak pernah lagi mendaki gunung. Ia bahkan meninggalkan Yogyakarta. Tapi suatu malam, ia menerima email dari akun yang tak dikenal. Isi pesannya singkat, aku durung mati, aku ise ono ing kono, Dimas. Gunung Merapi masih berdiri, tenang, anggun, megah. Tapi di balik kabut lerengnya, siapa tahu, rumah sang dukun belum benar-benar hilang.